Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Jadi sekarang pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang passing data ke controller, lalu tentang transfer validation dan pembuatan simple login. Oke, berarti hari ini fokus utama itu tentang out login. Jadi pertama itu kita akan membahas tentang passing data ke controller. Jadi sebelum membuat passing data ke controller dulu, sebenarnya kita membuat submit form seperti ini. Oops, membuat submit form yang dimana nanti outputnya itu seperti ini. Ini. Jangan lupa juga kita buat tab CSRF-nya biar aman. Lalu di for action ini kalau kayak gini kan berarti di road itu kita buat pakai name road yang ada name ini. Kalau misalnya dia biasa kayak gini aja, misalnya kalau pakai biasa kayak gini uh, di for actionnya pakai slash saja. Kalau kayak gini, kalau ini penamaannya pakai name road yang macam gini tadi. Lalu setelah membuat form submit dari loginnya itu kita akan fokus ke controller di mana kemarin kita membuat di home controller. Oke. Di home controller itu kan tadi kan kita kan membuat uh, form submit itu kita menggunakan form setup menggunakan method post. Pastinya kenapa pakai method post bukan get? Karena method post itu dia mengirimkan data. Kalau get itu dia itu metode untuk mendapatkan data aja. Nah, di mana post ini dia mengirimkan data, lalu dia akan kesimpan dalam server. Jadi di web ini dia akan menggunakan method post home sign up menggunakan home controller dengan public function sign up dengan name tadi home sign up. Lalu kita akan fokus ke sininya controller home sign up. Nah, di sini kita akan mencoba yang namanya trial error gitu. Kita coba tes ya. Kita tes dulu. DDS request. Kita tes saja. Nah, masuk ke ini dia. Ini yang token ini yang CSRF tadi, CSRF. Ini fungsi dari ini biar kita apakah itu dia berfungsi atau enggak di bagian form bagian submit formnya tadi. Nah, karena dia udah berfungsi, maka kita langsung fungsi dia tutup aja dulu. Lalu kita akan kita masuk logikanya bagaimana tadi masuk datanya itu. Kita mulai dari name, email, dan password. Oke, jadi di apa di name email dan password. Jadi pas kita mau ngetik nih, kita mau ketik datanya, kita coba tes lagi ulangnya. Stop. Nah, kan udah berhasil ini. Nah, berarti kita coba logikanya ya. Logikanya itu kan kita kan masuk kita masukin nama ini kan nama Kiki tadi, emailnya ini passwordnya sekian sekian sekian. Nah, dan gimana dia ambil data itu dia dari sini dari name. Jadi kalian tuh name ini tag name ini yang dengan ini ya name ini harus sesuai dengan di sini ya. Kalau enggak dia bakal error. Coba aku bahas ini username ya. Kita coba lagi.
nggak bakal jalan. Dia nggak ada variabel name, ya kan? Nggak ada variabel name. Karena di sini dia nggak ada dia variabel ini ya. Nah, kita coba ulang aja lagi ya. Masih bisa. Nah, jadi name-nya ini yang tag name-nya itu yang ininya ya. Yang ininya ini harus sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Hmm. Nah, lalu untuk proses validasi, hmm, ini proses validasinya. Kita menggunakan request validate. Request validate pasti yang menggunakan name require. Berarti kita harus butuh kalau misalnya kita mau ngetik do, kalau misalnya nggak kita masukin name sama sekali, dia nggak bisa dia. Bentar. Kali ini kita biarin hilangin dulu. The name field is required. Karena kita nggak memasukin nama tadi, berarti dia nggak bisa dia. So kalau hilang ini pasti bisa nih kalau hilangin ini. Coba ya. Oh ini pusat kosong. Ah, bisa kan? Name ini nggak ada jalan lagi dia kan? Karena dia require kita hilangin. Jadi bisa mau masukin nama pun mau nggak pun nggak apa. Nah ini tadi proses apa password file format is invalid itu karena nih dia ada di keterangannya ini ya. Apa aja yang membutuhkan agar formatnya ini diterima passwordnya. Ini required pasti karena wajib diisi. String, kita menggunakan string harus berupa string. Dengan minimal passwordnya itu ada 8 karakter. Regex buat A sampai Z ini dia setidaknya mengandung satu huruf kecil. Regex mengandung satu huruf kecil. Regex A sampai Z besar mengandung satu huruf besar. Setidaknya ada satu. Regex ini 1 sampai 9 berarti setidaknya harus menggunakan satu angka. Kayak tadi ini salah ya kan? Kita coba ya. Password. Nah bisa dia kan karena saya pakai passwordnya ini. Dia mengandung satu huruf kecil, setidaknya menggunakan satu huruf besar, dan setidaknya menggunakan angka. Makanya dia mendapat berhasil. Ya. Nah, setelah udah selesai nih passing data ini, ya kan? Setelah udah selesai nih semua nih, udah betul, tidak ada error lagi, dia akan kembali ke sini return view. Set as success, dia akan langsung ke sini sukses. Nih, pendaftaran name berhasil. Pendaftaran ini hashtag name nih. Pendaftaran Diki berhasil. Diki ini dari tag name tadi. Dapat dia. Berikut informasi pattern warning. Warning itu warna kuning tadi. Ini button warna kuning. Ini sukses warna hijau. Warning kalau danger warna merah. Putih. Light kalau secondary itu warna biru kalau nggak salah. Oh enggak ya. Warna abu. Nah, lalu sekarang kita akan membuat yang simple login. Ya kan, simple login. Jadi sini itu kita diminta di simple loginnya itu kita akan membuat nama account controller, kita akan membuat dua fungsi untuk index dan login form. Yang dimana nanti di bagian login ini, ya index itu menampilkan view login form dan ada satu fungsi lagi login untuk proses logikanya. Jika username dan passwordnya sama dengan NIM, maka halaman yang menggunakan informasi sukses. Halaman login ini masuk kembali ke halaman login form ini tadi. Lalu untuk halaman login menampilkan halamannya itu get. Untuk memproses loginnya itu pasti menggunakan post. Karena seperti saya bilang post itu untuk mengirimkan data. Oke, halaman loginnya menggunakan access out dengan out login. Saya submit aku mengarah ke out login. Oke.
dan juga menggunakan fungsi is melakukan pengecekan variabel tersedia atau enggak. Oke, tadi kita akan membuat out controller dulu pastinya. Out controller logikanya ini pasti indeks. Karena tadi disuruh indeksnya itu untuk menampilkan view login. Nah, kita buat view login form di sini. Nah, ini view login form ini. Lalu di web ini kita akan membuat dua nih. Ada web get sama post tadi kan. Nah, out get ini out untuk index dan post ini untuk out login dengan name out login. Nanti kita coba tes out. Lalu dalam logikanya seperti tadi kita menggunakan method post dengan lakukan ini. Kita akan menggunakan method post pastinya dengan menggunakan root tadi seperti dibilang out login. Out login ini sininya out login method post ini. Pas udah bisa nih kan, udah sesuai semua. Pas kita klik dia langsung ke sini tidak dengan name out login. Name out loginnya di sini, name out login. Nah, lalu menggunakan name. Nah, ini lihat nih, name sama password, username dan password. Nanti kita di account controller logikanya ini kita berarti cuma dua tadi kan, username dan password. Nah, tadi dalam soalnya tadi jika username dan password itu sama dengan name maka dia sukses. Kalau else berarti error. Nanti dalam logikanya sini, nah kita menggunakan iset nih. If iset result itu sama, sukses kan. Tadi kan kalau misalnya sama dengan nim nih, nim sama dengan sukses. Kalau misalnya sesuai, istana password sama dengan nim, sukses. Nanti kita bahas is result dan result itu sukses, maka akan memunculkan div login successful. Misalnya else if, nah kalau dia nggak sesuai, misal iset result ini dia tuh melihat apakah variabelnya ada, variabel resultnya, dan jika result error, jika karena salah, jika username atau password tidak sesuai dengan name, dia akan muncul error. Kalau dia ada memuncul kondisi ini, maka dia akan muncul alert invalid credential. Please try again. Kita coba tes saja ya. Username, kita akan masukin yang error dulu, error. Kiki, passwordnya abal-abal aja. Nah, nggak bisa kan? Invalid, try again. Karena ini dia udah muncul yang ini kan. Nah, result error. Berarti di area ini dia nggak sesuai karena kita buat tadi username yang tadi di key password abal-abal tadi pun dia nggak muncul. Dia karena nggak sama dia akan munculkan ini else error. Nah, kita ulang. Kita buat 235.128. Nah, sukses kan? Login sukses karena sesuai dengan variabel sesuai dengan variabel yang ini. Misalnya password dia akan sesuai dengan ini. Dia setelah sama dia akan munculkan sukses nih, result sukses. Lalu di login form ini dia akan munculkan ini result ini kan udah ada nih resultnya itu kan kita akan mengambil yang username sama password tadi. Misalnya nih, nah, ada dia kan nih, ini udah ada. Dan juga kalau sukses dia tadi ada dia, dan akan memunculkan login successful. Oke, jadi sekian aja dari pertemuan ketiga ini. Terima kasih karena sudah menonton.